hukum di pengadilan. Melihat dakwaan dari JPU seperti apa? Ya, jadi begini ya, bahwa ini saatnya Nikita membuktikan, meyakinkan majelis hakim bahwa dia tidak bersalah. Apapun dakwaannya, pasal itu pemerasan, pengancaman, TPPU, ITE dan lain sebagainya, itu namanya juga dakwaan. Itu bisa terbantahkan dengan semua fakta, bukti, saksi, ahli yang akan dihadirkan oleh Nikita Mirjani, dan itu bisa membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah. Dari awal saya sama Bang Suna sampaikan bahwa pasal yang disangka penista sangat lemah. Dan ini akan terbukti ketika nanti dalam proses ini. Tugasnya siapa? Tugasnya PH untuk menyiapkan segala upaya hukum, termasuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirjani. Menghadirkan pakar ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, menghadirkan barang bukti yang selama ini mungkin di polisi belum dihadirkan. Ya. Sehingga dengan fakta, data, dan semua dokumen yang ada, bisa membuktikan bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah. Nikita boleh bebas? Boleh. Orang saat ini dia belum bersalah kok. Dia kan masih diduga melakukan tindak pidana, belum bersalah. Karena ketika bersalah, hakim yang akan mengetuk palu bahwa dia bersalah. Itu pun masih ada upaya misalnya banding, ada upaya kasasi, upaya PK, masih ada upaya hukum yang lain. Ini kita membuat surat terbuka Presiden Prabowo gimana? Tadi kan dia membacakan soal surat terbuka atau pesan langsung yang ketika keadilan. Iya, yang pasti walaupun Nikita itu seorang public figure atau artis apapun itu, dia juga sebagai warga negara kan mempunyai hak yang sama. Artinya ketika memang dia merasakan ada ketidakadilan terhadap dirinya, dengan mungkin saja dia rasa ada dalam hukum atau dalam proses hukumnya ini hal-hal yang mungkin dia tidak lakukan atau tidak ada jalan ceritanya, saya rasa itu sah-sah saja, ya, karena presiden kita kan itu milik masyarakat, milik rakyat. Nah, Nikita memposisikan diri bukan sebagai artis tapi sebagai rakyat. Dia ingin mengadukan adanya ketidakadilan, ya saya rasa itu sah-sah saja, siapapun boleh melakukan itu. Bang, tadi kan di final ada Dr. Oki, Bang. Udah omongan apa aja? Ya. Omongan apa aja? Oh, yang pasti tadi Dr. Oki juga menyampaikan kepada saya bahwa memang tidak ada keterlibatan dia dalam kaitan dugaan-dugaan pasal ya, seperti kayak pengancaman, pemerasan atau TPPU atau apapun itu. Jadi dia sampaikan dari awal memang dia tidak yang aktif, akan berbeda ya. Sekarang saya juga ingin mengedukasi masyarakat, termasuk mungkin ya orang-orang hukum yang belum ngeh bahwa kalau kasus pemerasan itu tentunya dengan ancaman kekerasan itu tidak ada ceritanya kalau seorang korban yang mencari si pelaku. Tidak ada jalan ceritanya si korban yang mencari kemana-mana, ingin bisa berkomunikasi, ingin bisa bersilaturahmi dengan si pelaku yang diduga melakukan pemerasan. Nggak ada sejarahnya. Baru kali ini saya mendapatkan cerita bahwa ada korban yang merasa diperas dengan pelaku pemerasannya, itu jalan ceritanya kok lucu. Setahu kami menangani kasus-kasus keras, pemerasan, di mana-mana si pelakulah yang akan proaktif mengancam, mengejar, ya meminta kepada si korban. Tapi kita sama-sama tahu kan ceritanya tidak seperti itu. Ceritanya katanya si korban inilah yang mencari-cari ya cara bagaimana bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi dengan Nikita. Akhirnya dia berkomunikasi dengan klien kami, Dr. Oki. Nah, Dr. Oki pun juga hanya ya sebatas mengenalkan, tidak lebih tidak kurang gitu loh. Tidak ada keterkaitan Dr. Oki dalam peristiwa hukum yang menjerat ya atau yang diduga melakukan pasal-pasal yang disangkakan tadi di dakwaan JPU gitu loh. Jadi agak lucu ya. Kalau pemerasan itu tidak ada bahasa negosiasi. Ya. Saya minta 5, ya harus 5. Kalau enggak awas loh ya, nanti gua akan gini, akan gitu, akan gini, akan gitu. Tapi ketika minta 5, ya jangan segitu dong. Boleh nggak di bawah itu? Bagaimana kalau segini? Artinya kan ada negosiasi.
Setelah negosiasi ada kesepakatan. Setelah kesepakatan ada realisasi. Lalu dari mana ininya? Apa pemerasannya tuh yang meras seperti apa sih gitu. Ini justru dalam sejarah saya baru lihat sih ada peristiwa pemerasan ya seperti ini gitu. Bang, kan tidak ada keterlibatan dokter itu, tapi untuk apa hari ini tadi ikut hadir dalam persidangan ini? Oh ya pastinya kayak kami ya. Kami mendukung karena Nikita Mirzani kan memang kawan kami. Mantan Ya, klien juga. mantan klien kami di beberapa Case. perkaranya dia juga. Artinya memang ya kita sebagai kawan ya memberikan support. Begitu juga Dokter Oki gitu. Nah sambil juga Dokter Oki kan disebut dalam persidangan. Nanti juga beliau akan menjadi saksi ya. Tentunya sebagai warga negara saya pastikan klien kami Dokter Oki akan datang jika ada ya relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita mengatakan kalau tidak salah dia bukan memeras tapi dikasih cuma-cuma. Ya. Kata Nikita dia cuma dikasih cuma-cuma, dia memeras. Iya kan saya bilang memang pemerasannya di mana ya? Apakah Nikita Mirzani menodongkan pisau atau menodongkan pistol atau mengancam sesuatu yang apa sih korban merasa jiwanya, keluarganya terancam gitu. Dari mana ininya kekerasannya? Ya itu kan pastinya upaya dari kuasa hukum Nikita dan Mail sendiri. Tadi saya sempat berbincang juga dengan Bang Fahmi, ya dia nyatakan sejauh ini baik dan dia bisa handle dengan baik kasus ini. Ya saya hanya memberikan support ya Bang. Yang penting semua berjalan dengan baik, dengan lancar dan target Abang adalah bisa membuktikan agar supaya Nikita Mirzani bisa bebas ya dari segala tuntutannya. Clear? Oke?